Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan data dengan judul Penerapan Algoritma Clustering untuk Klasifikasi Kategori Tinggi pada Anak. Tugas ini disusun bersama anggota kelompok yaitu Bintang Akmal Kurniawan, Desmond Susanto Harifa, dan saya sendiri Rifki Febrian. Oke, baik. Pada video ini saya akan menjelaskan alur kerja soal nomor 1 pada tugas besar UAS Data Mining menggunakan Orange. Pada proyek ini saya akan membandingkan 4 algoritma clustering, yaitu K-means, Hierarchical Clustering, Luvian Clustering, dan DBSCAN. Pertama yaitu kita memilih widget file. Nah, di widget file ini kita akan memasukkan dataset yang akan kita analisis. Ini saya udah masukkan datasetnya. Selanjutnya di sini terdapat scatter plot yang digunakan untuk menampilkan visualisasi. Ya, visualisasi awal persebaran data sebelum melakukan proses clustering. Kemudian data diproses menggunakan K-means. Nah, widget ini mengelompokkan data berdasarkan jarak ke centroid atau titik pusat cluster. Hasilnya kemudian nanti ditampilkan kembali pada scatter plot, sehingga setiap cluster terlihat dengan warna yang berbeda. Nah, di sini ada scatter plotnya. Kita pilih 3 yang fix ini, ada 3 ini. Kita perlu 3 cluster, dia akan otomatis membentuk 3 gitu. Selanjutnya terdapat widget distance yang berfungsi untuk menghitung jarak atau tingkat kemiripan antar data. Hasil perhitungan ini nanti menjadi input untuk hierarchical clustering. Nah, di sini hierarchical clustering dia bentuknya pengelompokan berdasarkan data yang mirip. Ya. Nah, ini pada widget hierarchical clustering ini nanti data akan dikelompokkan berdasarkan kemiripan secara bertahap ya, hingga nanti membentuk beberapa cluster. Hasilnya ini kita dapat lihat pada data table, yaitu di sini nanti kita melihat isi data setiap clusternya. Ya. Ini misal cluster C1, ID anak 75, usia 43, jenis kelamin laki-laki, dan sebagainya. Berikutnya di scatter plot. Ini kita melihat persebaran cluster lebih mudah dipahami kalau di scatter plot, jadi dia sebagai visualisasi gitu. Berikutnya adalah Luvian clustering. Nah, widget ini mengelompokkan data berdasarkan hubungan atau komunitas yang paling kuat. Hasil pengelompokan kemudian nanti divisualisasikan kembali di scatter plot. Kita bisa melihat. Ini Luvian dan ini scatter plot yang menampilkan datanya. Ini kita bisa ganti ya. Misal ini 10, dia akan otomatis nanti berubah di sana. Apply. Nah, dia akan memunculkan 10 data. Lalu yang terakhir adalah DBSCAN. Ini adalah widget yang mengelompokkan data berdasarkan kepadatan. Jadi nanti kita bisa menembungkan cluster sekaligus untuk mendeteksi data yang dianggap sebagai noise dan atau outlier. Hasilnya nanti juga akan ditampilkan di scatter plot.
Ini DBS scan-nya. Di sini nanti akan ditampilkan di scatter plot hasil dari DBS scan-nya. Nah, dia akan otomatis berubah. Nah, berdasarkan hasil yang kita peroleh ini, setiap algoritma itu menghasilkan pola klaster yang berbeda-beda karena masing-masing juga memiliki cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, nanti untuk pemilihan algoritma clustering harus disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan yang ada pada soal nomor 2. Di sini saya akan bahas terkait processing, lalu juga ada outlier, ada sampler, ada randomize, dan ada invert. Di sini saya akan menjelaskan terkait komponen-komponen yang ada di dalam gambar ini. Nah, komponen file ini bertujuan untuk memilih file mana yang akan kita eksekusi dan kolom mana yang akan kita target gitu. Nah, di sini karena kasusnya adalah tentang kategori tinggi anak, maka di sini saya akan mengambil targetnya itu adalah kategori tinggi anak. Oke, saya close dulu. Lalu di sini di data tabel ini akan menampilkan semua data yang ada di dalam file yang sudah saya upload. Lalu Impute ini apa? Nah, impute ini saya mengambil average most frequent. Di sini tujuan untuk apabila ada kemungkinan data yang kosong, maka sistem akan secara otomatis menghilangkan kolom tersebut atau baris tersebut atau bisa disamakan dengan rata-rata yang ada di dalam data tersebut. Karena saya memilih adalah average or most frequent, maka itu bertujuan untuk menghilangkan baris mana yang tidak memiliki nilai gitu. Nah, lalu datanya itu agar terlihat maka disimpan di dalam data tabel. Karena data tabel yang sebelumnya yang belum kita eksekusi melalui input dan data tabel yang sudah dieksekusi melalui input menampilkan 150 data. Tidak ada yang dihilangkan, berarti semua data yang saya masukkan, data atau file yang saya masukkan, itu tidak ada data yang kosong. Nah, lalu setelah dieksekusi melalui data tabel, selanjutnya yaitu select column. Select column ini bertujuan untuk memilih kolom mana saja yang akan ditampilkan agar kasus ini bisa berfokus pada satu kasus saja, yaitu tentang tinggi badan anak. Lalu data tabel. Data tabel menampilkan bahwa hanya ada kategori tinggi, lalu ada ID anak, usia bulan, jenis kelamin, tinggi badan, dan jam tidur. Saya close. Lalu di sini ada eksekusi outlier. Outlier ini apa? Outlier ini adalah bentuk visual pengelompokan data. Jadi, semua data yang dimasukkan itu akan diberikan persentase melalui outlier ini gitu. Kita bisa lihat melalui scatter plot atau melalui data tabel. Scatter plot visualnya seperti ini. Nah, atributnya tetap saya menggunakan kategori tinggi anak atau garis tinggi gitu. Nah, seperti ini visualnya. Lalu juga data tabelnya akan seperti ini. Menampilkan bahwa data hanya ditampilkan 27 gitu, sesuai dengan persentase yang sudah saya tentukan di sini. Lalu ada data sampler. Data sampler ini bertujuan untuk memilih beberapa data saja. Dari 150 data yang saya masukkan di dalam file, di sini saya memilih 42%. Oke, misalnya saya ubah menjadi 40%. Jangan lalu diklik sampel data. Nah, di sini sudah dieksekusi, maka data sampelnya akan bisa dilihat di data tabel. Di data tabel ini, kalau misalnya kita lihat dari garis melalui data tabel yang keempat, itu menampilkan data sampel ke data. Berarti di sini menampilkan data yang disampelkan atau yang akan menjadi contoh gitu. Lalu, nah remaining data ini dimasukkan ke data. Berarti data yang tidak ditampilkan, data yang tidak akan diambil itu ada sekitar 90 data.
yang akan diambil, yaitu ada 60 data. Lalu selanjutnya ada randomize. Randomize ini apa? Di sini bisa memberikan presentase shuffle rows yang akan ditampilkan. Lalu nanti datanya akan bisa dilihat di dalam label yang sudah di randomize seperti itu. Baik, sampai di sini pembahasan kami mengenai penerapan algoritma clustering untuk deteksi stunting pada anak. Dari 4 metode yang diuji dapat disimpulkan, pertama, kami memberikan hasil paling optimal secara statistik dengan silhouette score tertinggi pada K2 yaitu 0,159 dan menghasilkan pemisahan cluster yang paling jelas. Kedua, Love and Clustering menghasilkan 5 hingga 10 cluster tergantung parameter K-Neckworth, namun cluster yang terbentuk saling tebang tindih dan kurang cocok untuk data linear seperti ini. Ketiga, DB-Scan cenderung mengelompokkan data menjadi satu cluster besar karena tidak ditemukan celah kepadatan yang jelas pada data. Keempat, Hierarchical Clustering memungkinkan kami menemukan subkelompok spesifik seperti 9 anak dengan kategori tinggi badan normal yang terpisah jelas dalam dendrogram. Secara keseluruhan, Cummins dan Hierarchical Clustering terbukti paling sesuai untuk dataset ini, karena keduanya berbasis jarak dan sejalan dengan hubungan linear yang kuat antara usia dan tinggi badan anak. Dari sisi processing ini, data yang digunakan sudah bersih tanpa missing value, tidak memerlukan sampling karena jumlah sudah representatif dan tidak ditemukan outlier ekstrim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.